Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara, pemuda-pemudi Islam, anak-anak kami yang hadir pada siang hari ini di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit kita akan mendengarkan ceramah zuhur dari guru-guru kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Bapak Almen, Sarjana Kehutanan. Beliau dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, Bapak Almen Eshud telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Bapak Almen Eshud dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Almen dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumbar, rahimakumullah. Dan seterusnya juga kepada Bapak dan Ibu-ibu, para asatidz, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, dan juga seluruhnya kepada jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diminta untuk sedikit menyampaikan tausiah singkat. Semoga ini bisa menjadi penambah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan beliau menyebut pertemuan kita walaupun singkat ini sebagai Riyadul Jannah atau tamannya surga. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza marartu bi Riyadil Jannah farta'u." Jika kita basobok jo taman sarugo, jangan lewat saja, berantilah sebentar untuk mengambil air dari taman sarugo itu. Ditanya oleh para sahabat, "Ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" "Atu taman sarugo itu ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah sebagai halqah zikir. Para ulama menyebutkan bahwa bukan hanya halqah yang di dalamnya disebutkan zikir saja yang disebut dengan Riyadul Jannah itu. Para ulama sepakat bahwa yang utama, bahkan yang lebih utama lagi yang disebut dengan taman surga itu adalah halqah ilmu, seperti yang kita saksikan seperti saat ini. Demikian juga dalam berbagai hadisnya Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, "Man ta'allama min babin ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min alfi raqatin tatawuan." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang pai menuntut ilmu satu bab saja, baik untuk diamalkan maupun untuk tidak diamalkannya, nyodanga-danga saja seperti awak kini ko, maka apa kata Allah? Kana afdalu min alfi raqatin tatawuan. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah.
Lebih jelasnya bisa kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab para ulama lainnya, Riyadhus Shalihin dan yang lain-lain, tentang keutamaan dalam menuntut ilmu itu. Oleh karena itu, subhanallah, menjelang zuhur ini kita akan menyampaikan sedikit terkait dengan ilmu, tentunya berhubungan dengan tupoksi kami dari Dinas Kehutanan. Bapak dan Ibu-ibu, sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Hutan itu bagi Dinas Kehutanan adalah rumah yang kedua. Karena kami senantiasa diminta, diamanahi sebagai seorang pegawai untuk mengurusi hutan ini dengan baik. Dengan prinsip hutan lestari, masyarakat sejahtera. Bahkan masyarakat awak, masyarakat Minang tidak bisa dipisahkan dengan hutan. Apa kata tambo alam adat Minangkabau awak tentang hutan? Hutan itu adalah tampe baladang, joba kabun. Tampe mambiak ayian jania. Tampe badiam sagalonan halui. Tampe sambunyi sagalo binatang, tampe mambiak buah yang ranum, tampe menyimpan ayah dan janiah, tampe sagalo nego jobando. Artinya bagi masyarakat Minang, bangsa kita tidak lagi asing tentang hutan ini. Bahkan tidak bisa dipisahkan antara hutan ini dengan masyarakat kita. Demikian pula dalam Tambo Alat Adam Minangkabau disebutkan bagaimana jika kita merusak hutan. Apa katanya? Kok marusak sagalo tampe hutan, rakyat indak baladang joba sawah, indak bakayu parumahan, sagalonan aluih berang pulau, sagalo binatang basing kareh, kok ayia indak batahan, tanah rangkah bumi basera, buah hutan indak adolai, nego jebando indak baka turunan. Subhanallah, Bapak dan Ibu-ibu. Sudah sedemikian rupa kita masyarakat alam Minangkabau ini hidup berdampingan dengan hutan. Ketika hutan rusak, nah ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Apa kata Allah? Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Dan kemudian liuziqahum ba'dal alzi amilu, agar kami tampakkan pada perbuatan manusia itu akibat tangan-tangan manusia ini. Liuziqahum ba'dal alzi amilu la'allahum yarji'un, agar musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akibat kita merusak hutan ini, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 28 Februari yang lalu ketika kita bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan, terjadi bencana banjir longsor di 5 kabupaten kota. Tak lebih dari BPBD menyebutkan 5 kabupaten kota kita terdampak ketika kita sedang menyambut bulan suci Ramadan ini. Di mana saja? Di Kabupaten Siyunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan juga Kabupaten Pasaman. Subhanallah. Demikian juga berbagai bencana, galodo, musibah, banjir, dan segala macamnya. Ini terjadi dalam Al-Quran di surah Ar-Rum 41. Ini adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat perbuatan tangan kita sendiri yang banyak kemudian merusak alam dan lingkungan ini. Ini yang disebutkan juga dalam Tambo Alat Minangkabau itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana sih Islam memandang tentang pengelolaan, tentang pemanfaatan hutan ini? Tentu sebagai seorang yang beriman kita meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW dan telah disampaikan pada kita ini telah mencakup segala urusan, termasuk di dalamnya juga mengurus tentang hutan ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa kata Allah berkenaan dengan Al-Qur'an, dengan Islam ini? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Rasul baginda Nabi SAW pada haji wada, haji perpisahan. Al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Demikian juga Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, agar kita memeluk kepada Islam ini tidak separuh-paruh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, menyapa kita dengan sebutan yang sangat-sangat dekat. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kita ke dalam agama Islam ini secara kafah, jangan sebagian-sebagian. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kita mengikuti langkah-langkah bujuk rayu dari syaitan. Kenapa? Innahu kana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 85, Allah menyindir kepada kita orang-orang yang beriman yang hanya mengambil ayat Al-Quran sebagian lainnya kita tinggalkan, dengan firman Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kita hanya mengambil isi Al-Quran yang 6.666 ayat 30 juz itu, hanya yang sebagian-sebagian lagi, yang sebagiannya kita tinggalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa syariah Islam itu seluruhnya mencakup dari kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dalam kitab itu misalnya Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana tidak hanya tentang bab sholat, tentang bab zakat, tentang bab haji, tentang bab puasa, juga menjelaskan tentang bagaimana pemerintahan, bagaimana politik, bagaimana ekonomi, bagaimana jual beli. Yang pada pokoknya Islam adalah syariat Allah yang sempurna yang telah diturunkan ke muka bumi ini. Berkaitan dengan hutan, nah, kembali kita kepada hutan. Maka di dalam kitab para ulama, dalam kitab Al-Mughni tadi, para ulama sudah menjelaskan bahwa hutan ini adalah milik umum dan kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini sudah terwujud setidaknya ruhnya dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 ayat 3. Apa kata dalam pasal 33 ayat 3 itu? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, namun pada saat ini Bapak dan Ibu-ibu, kita mempunyai tantangan ini. Tantangan bagaimana pengolahan hutan ini. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini memungkinkan bahwa pengolahan hutan ini tidak saja diberikan kepada masyarakat, tapi juga diberikan kepada individu, kepada perusahaan lokal maupun asing. Nah, di dalam itu disebutkan bahwa pengelolaan pemanfaatan ini dimungkinkan juga dilakukan melalui perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Nah, ini yang kemudian jika kita lihat di masyarakat kita ini agak sulit. Kenapa? Karena masyarakat kita meyakini, terutama di Minang ini, bahwa kawasan hutan ini adalah tanah ulayatnya. Sehingga bagaimana solusinya dan Bapak dan Ibu? Aspek legalitas yang dimiliki oleh tanah ulayat oleh nenek mama kita ini, tentu untuk di kawasan hutan tidak mempunyai aspek legalitas. Karena untuk sertifikat itu hanya di luar kawasan hutan. Maka melalui undang-undang ini ada peluang untuk kita dapatkan legalitasnya dengan suatu program ini yang namanya program perhutanan sosial. Dengan program perhutanan sosial ini, maka nenek mama masyarakat kita mempunyai 5 skema pengolahan hutan ini. Yang disebut dengan yang pertama hutan adat, kemudian yang kedua hutan nagari atau hutan desa, yang ketiga hutan tanaman rakyat, yang keempat hutan kemasyarakatan, dan yang kelima adalah dalam bentuk kemitraan kehutanan, ya, yang saat ini itu diserahkan hanya kepada kawasan konservasi. Nah, 5 bentuk kawasan hutan ini intinya apa dan Bapak dan Ibu? Ini melalui perhutanan sosial diberikan kesempatan kepada nenek mama kita, kepada masyarakat kita di Sumatera Barat ini agar mengeluarkan aspek legal formalnya, aspek legalitasnya, dan diberikan izin selama 35 tahun. Nah, ini akan menjadi masalah kalau seandainya apa yang terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh anggota dewan kita dalam rapat paripurna. Apa jadinya Bapak dan Ibu-ibu jika seandainya kawasan hutan yang seluas 1,5 juta hektar di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kewenangan kami Dinas Kehutanan, kemudian keluar izin pemanfaatan usahanya oleh individu baik swasta maupun asing. Tentu masyarakat kita yang mempunyai tanah ulayat di situ
akan kehilangan haknya dan akan terjadi konflik di mana-mana. Inilah yang terjadi dan inilah yang akan terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi di Sumatera Barat. Mudah-mudahan terjadi hanya di luar Sumatera Barat. Oleh karena itu mari dengan peluang ini, dengan perhutanan sosial ini kita keluarkan sebagaimana RPJMD Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebelumnya menjadikan kehutan ini lebih kepada perhutanan sosial sehingga kemudian sejumlah 300.000 hektar lebih sudah kita keluarkan izinnya untuk perhutanan sosial ini kepada masyarakat sehingga dengan aspek legalitas ini tidak ada lagi kaum yang lain atau perusahaan lain yang bisa mengklaim bahwa tanah ulayat yang telah dikelola oleh masyarakat adat kita ini diklaim sebagai pengelolaannya atau kepemilikannya. Demikian juga bantuan-bantuan yang telah kami berikan untuk peningkatan pendapatan petani hutan di masyarakat sekitar hutan. Alhamdulillah dari survei tahun ke tahun meningkatkan pendapatan petani sejumlah 5% dari tahun ke tahun. Melalui bantuan apa? Melalui sarana alat ekonomi produktif kita beri bantuan berupa alat pemecah pinang, alat untuk membuat kopi dan lain sebagainya. Demikian juga kita bentuk sarana prasarana pariwisata. Demikian juga bibit bantuan-bantuan dan juga stok madu. Semuanya kita bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan. Tantangan ke depan bagaimana kita melaksanakan hukum Allah tidak saja di aspek ibadah kita sebagaimana kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah tadi, tapi juga di seluruh kehidupan aspek kehidupan bermasyarakat dan di negara khususnya juga di kehutanan ini. Sehingga jika kita seandainya melaksanakan hukum Allah tidak saja dalam bidang aspek ibadah keseharian kita juga, tapi juga di bidang kemasyarakatan, di bidang politik, di bidang kenegaraan, juga di bidang kehutanan ini, maka Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah seandainya kita penduduk bumi ini beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menerapkan semua hukum-hukumnya tanpa terkecuali, maka sungguh Allah akan melimpahkan barokahnya dari langit dan dari bumi. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا